Keluarga Shao tawarkan 1.000.000 emas. Salam untuk Tuan Liu. Keluarga Feng tawarkan Jiokhan putih. Selamat Tuan Tua Liu datang. Awan hoki lindungi dan berkahi. Tang beri hadiah 10 juta. 100 liang emas dan lukisan kaligrafi mahakarya. Selamat kepada Tuan Tua Liu atas kedatangannya. Naga gemilang membumbung 10.000 li. Yuyan, kau di sini. Gaun ini terlihat sangat bagus padamu. Tuan muda Gu, bukankah ini berkat usahamu? Tepat sekali. Kau telah membuat Yuyin kita terlihat begitu cantik. Semuanya seperti seharusnya. Upacara akbar hari ini, selain Tuan Tua Liu, Yuyin juga merupakan tokoh utama. Karena dia adalah tokoh utama, dia harus di depan semua orang, berada selangkah di atas yang lain. Tuan muda Gu, Anda terlalu baik. Selama kau mengerti niatku, Ini. Kenapa dia ada di sini? mungkinkah dia masih menyimpan dendam tentang apa yang terjadi hari itu? Jadi dia sengaja datang untuk membuat masalah hari ini. Suyi, jangan pikir aku tidak tahu apa yang sedang kau coba lakukan. Segera pergi dari sini. Ini bukan tempatmu. Siapa kau? Siapa yang kita punya di sini? Ini menantu Tan yang tak berguna. Apa? Berpikir untuk menjadi figuran di kru film? Pakaian itu buat kamu terlihat bodoh. Ketidaktahuan. Suyi, apa yang kau lakukan di sini? Apa kau tidak tahu? Hari ini adalah hari besar Yuyin. Begitukah? Kalau begitu aku harus mengucapkan selamat. Selamat, selamat. Ada lagi. Tidak, aku akan pergi sekarang. Berhenti. Kau mau pergi sekarang? Kau berencana pergi kemana? Apa kau pikir aku tidak tahu? Kau pakai kesempatan ini datang dan buat masalah. Tuan muda Gui, aku sarankan kau segera mencari orang dan tangkap orang ini. Upacara hari ini sangat penting. Tidak ada yang boleh menundanya. Yuyin kita sedang mengambil guru. Susan. Seorang seniman bela diri. Ini seniman bela diri undanganku dari Balai Penjaga Ilahi. Sudah sampai alam yang mulia. Bagaimana, Suyei, jika kau takut, berlututlah padaku sekarang. Bersujudlah beberapa kali. Aku bisa ampuni nyawamu. Ketua balai saat ini bernama Wuzu, kan? Jika dia tahu kau menerima uang dan bertindak sebagai kaki tangan di sini, bagaimana dia akan menghadapimu? Terima uang bantu hilangkan masalah. Urusan Balai Penjaga Ilahiku bukanlah untuk. Tak perlu khawatir, menantu tak berguna. Nah, aku sarankan kau bersikap masuk akal, karena kau sudah diusir. Jangan terus mengganggu di sini. Bersikap lapang dada jadi pria. Salah benar bingung, jadi kaki tangan. Aku tidak menyangka Balai Penjaga Ilahi menghasilkan sampah sepertimu. Hari ini, aku akan mendidikmu dengan benar, atas nama Wuzu. Beraninya orang tidak berguna sepertimu memanggil ketua balai kami dengan namanya. Hari ini, aku akan mengajarimu pelajaran yang bagus atas namanya. Bocah ceroboh tak paham langit bumi. Tuan Su, aku di alam yang mulia. Orang biasa sama sekali tidak bisa melukaiku. Satu gerakan lukai aku dalam. Nah, sebenarnya siapa kau? Dengan sampah sepertimu, kau tidak layak tahu. Kau. Aku dari Balai Penjaga Ilahi. Balai Penjaga Ilahi. Bahkan jika Wuzu, ketua balai-balai penjaga ilahimu, datang ke sini hari ini, dia hanya pantas berlutut di hadapanku dan menyatakan kesetiaan. Beraninya kau menghina Balai Penjaga Ilahiku. Kau mencari mati. Bergerak lagi. Dan mati. Tuan Su, salah paham. Salah paham. Orang tua di atas, anak di bawahku. Jangan dendam pada orang kecil. Mohon ampuni aku. Bagaimana mungkin? Zushan seniman bela diri alam mulia. Namun dia bukan lawan Suye. Dia mungkin seniman bela diri. Cukup, Suyi, apa kau tahu apa yang sedang kau lakukan? Itu seniman bela diri Balai Penjaga Ilahi. Beraninya kau memperlakukannya seperti ini. Cepat berlutut padanya dan minta maaf. Aku kasar. Sejak aku melangkah ke tempat ini hari ini, sejak saat itu, kalian semua yang berulang kali
Berkali-kali memprovokasiku. Kau suruh aku berlutut dan minta maaf. Kamu ini apa-apaan? Kau, Cukup, Sui. Bukankah kau hanya melihat Yuyin? Jadi murid Maha Guru Langit cemburu. Aku akui kau punya sedikit kemampuan. Tapi beberapa orang jadi burung phoenix di dahan. Beberapa orang, mereka hanya pantas diinjak-injak. Siapa yang atur upacara E? Aku. Gu Fan, pewaris pertama keluarga Gu. Xiankyu. Ada di sini, menyambut Lembah Raja Obat Ibu Kota Kekaisaran. Tamu-tamu terhormat, aku Xiankyu dari Lembah Raja Obat. Setelah tahu acara Tetua Liu, ayahku kirim aku hadiah besar. itu benar-benar lembah raja obat ibu kota kekaisaran. Tentu saja siapa lagi, kalau bukan dia. Lembah Raja Obat Hormat Tetua Liu secara khusus mempersembahkan Ganoderma Salju Millennium dan 100 pil Huangji. Ini, jika diminum dengan benar, Ganoderma Millennium yang bisa meningkatkan umur, juga bisa membantu seniman bela diri, meningkatkan alam mereka, pil Huangji. Ini semua adalah hal-hal yang bahkan dengan uang, kau tidak bisa beli. Harta karun, sungguh isyarat yang luar biasa dari Lembah Raja Obat. Saya, Jia Lingge, mewakili Asosiasi Pedagang Pengawas Agung. Xiaolinga. Selama Tetua Liu turun gunung, datang khusus bawa hadiah. Yang Mei. Yang Mei, mewakili Pavilion Abadi Kuno, datang khusus bawa hadiah, mengucapkan selamat kepada Tetua Liu atas turun gunung. Moyu. Moyu, Kepala Pelayan Balai Penjaga Ilahi, atas nama Wusi, Kepala Balai-Balai Penjaga Ilahi, secara khusus datang untuk menyampaikan selamat. Zushan memberi hormat kepada kepala pelayan Moyu. Anda siapa? Aku adalah murid dari Balai Penjaga Ilahi. Kali ini, dipercayakan oleh Tuan Gu, datang demi ketertiban upacara besar. Tak duga jumpa di sini. Mundur. Ya, astaga. Asosiasi Pedagang Pengawas Agung atur perdagangan. Pavilion Immortal kuno tempat harta karun. Balai Penjaga Ilahi sapu pasukan sekutu. Mereka semua ada di sini. Koneksi Tetua Liu benar-benar menakutkan. Yuyin. Keluarga Tang kita punya harapan untuk bangkit kembali. Ada harapan, ada harapan. Saya Gu Fan di sini lama bersama keluarga Tang. Menunggu semua tamu terhormat sejak lama. Tamu-tamu terhormat dari ibu kota, silakan masuk dengan cepat. Sepertinya kali ini, upacara kedatangan Tetua Liu ditanggapi dengan sangat serius oleh semua orang, dan semakin serius ditanggapi, semakin menunjukkan bahwa Yuyin kita, masa depannya tak terbatas. Jika kau berhasil menjadikan Tetua Liu sebagai gurumu, bukankah semua hal ini akan menjadi milikmu? Bahwa aku, Tang Yuyin, bisa mencapai prestasi hari ini. Bukankah itu semua berkat Tuan Muda Gu? Jika keluarga Tang bisa bangkit, kami tak lupa kebaikan Tuan Muda Gu. Jangan terlalu sopan. Apa yang menjadi milikmu adalah milikku. Sepertinya orang di sebelah Tuan Muda Gu adalah Tang Yuyin. Saya Tang Yuyin, putri sulung keluarga Tang. Saya menyapa Anda semua para jenius terkemuka. Aku dengar, murid terakhir yang dipilih Tetua Liu adalah kau. Sepertinya kau tidak seberapa. Elit ibu kota dari beragam kalangan. Anda bisa menghadiri upacara ini. Sungguh kehormatan bagi keluarga Tang. Datang dari kejauhan. Hadiah untuk tuan saya. Ini benar-benar sebuah kebaikan yang besar. Saya, Tang Yuyin, di sini mewakili tuan saya. Untuk berterima kasih kepada semua orang. Kurasa kau salah paham. Kita semua di sini untuk Tetua Liu. Kalau bukan, karena ayahku adalah kenalan lama Tetua Liu. Siapa yang mau datang ke tempat seperti ini? Kamu berterima kasih atas nama Tetua Liu. Apa kamu pantas? Kamu, diam, Xiankyu. Apakah kau lupa sebelum kita pergi? Apa yang diinstruksikan oleh kepala balai? Kami di sini memberi selamat Tetua Liu atas turun gunung dan memasuki dunia. Di sisi lain, ini untuk membantu Nona Tang menjadi murid. Jangan kasar kepada Nona Tang. Jika Tetua Liu benar-benar menjadikan Yuyin sebagai muridnya, dia pasti akan menganggap Yuyin seperti anaknya sendiri. Saya harap semua orang mendukung saya. Suyi, kenapa kau masih berdiri di sini? Kenapa kau tidak pergi? Membuatku tersesat. Kamu belum punya kualifikasi. Apa kau tidak tahu? Siapa saja orang-orang yang ada di sini hari ini? Apa kau harus membuat segalanya tidak bisa diselesaikan? Baru kau akan puas. Apa? Kamu takut? Kalau aku akan membongkar semua hal kotor itu yang sudah kamu lakukan. Jangan khawatir, aku tidak tertarik saat ini. Nona Tang ini Dia, itu dia. hanya anjing yang dipelihara keluarga Tang sebelumnya. Hanya orang tak berguna yang berkhayal ingin makan daging angsa. Sepertinya dia masih mantan suami Nona Tang. Begitu tidak ramah padanya.
Apa, baru saja akan mengambil guru, dan kau akan meninggalkan suamimu. Nona Tang terburu-buru sekali ingin memanjat dahan tinggi. Aku tidak. Nona Yang, Anda tidak tahu. Su Yi adalah orang yang jahat. Dia secara alami mesum dan penuh kebohongan, selalu beralasan demi Yuyin. Untuk mempermalukan keluarga Tang. Kali ini, Yuyin menceraikannya demi Pak Tua Liu. Itu sebabnya dia menceraikannya. Dia ada di sini hari ini. Pasti, karena dia tidak senang dengan keputusan Yuyin. Dia datang untuk membuat masalah. Mohon semuanya, lihat dengan jelas. Anak muda, semua orang bicara tentangmu. Kau tidak mau menjelaskan. Yang jelas akan jelas. Berdebat dengan orang-orang tak tahu malu ini sungguh membuatku merasa jijik. Aku jijik. Mungkinkah keterikatanmu yang tidak masuk akal membuat keributan di depan umum, tidak membuat orang merasa jijik? Tang Yuyin, caramu sekarang sungguh membuatku merasa seperti tidak mengenalmu. Berhenti omong kosong dengannya. Dia di sini buat masalah. Kita harus memberinya pelajaran. Seseorang, usir dia dari sini. Jangan sakiti guru saya. Shiputian. Keahlian yang bagus. Orang ini setidaknya adalah seniman bela diri di ranah Grandmaster. Aku tidak menyangka bahwa di provinsi Jin yang kecil ini, ternyata ada ahli sekuat ini. Seniman bela diri. Dan di ranah Grandmaster. Bagaimana kita tidak tahu sebelumnya? Tepat sekali. Sebelumnya, kami hanya tahu dia adalah pelayan tua. Kapan dia menjadi seniman bela diri? Tidak heran Su Yi begitu sombong. Sepertinya ini adalah andalan anak itu. Si Putian memberi hormat kepada Tuan Besar. Datang telat, siap dihukum. Bangun dulu. Aku tidak menyangka kamu kembali secepat ini. Masalah yang aku percayakan padamu. Bagaimana hasilnya? Semuanya sudah siap. Sangat bagus. Pak Tua Shi, sudah lama tidak bertemu. Saya tidak menyangka kali ini, kita akan bertemu lagi secepat ini. Bu Fen, kata-kata yang saya ajarkan padamu, sudahkah kamu melupakannya? Beraninya, kamu begitu lancang. Ketua Shi, Anda mungkin tidak tahu ini. Mereka yang datang menghadiri upacara akbar hari ini, keluarga terkemuka dengan reputasi. Mereka datang hanya lewat undangan. Su Yi tidak lagi memiliki keluarga Tan di belakangnya. Hanya berdasarkan dirinya. Dia benar-benar tidak memiliki kualifikasi itu. Saya juga diusir oleh keluarga Tan. Saya juga tidak punya undangan. Apakah itu berarti saya juga tidak bisa hadir? Ketua Shi, lihat apa yang Anda katakan. Tokoh terhormat seperti Tetua Shi, tidak mungkin kami melarang Anda hadir. Pasti ada kelalaian di pihak kami kali ini. Lalu tunggu apa lagi? Mundur. Ini, Ketua Shi, masalah di antara kita sebelumnya. Semuanya adalah kesalahpahaman. Lama Su Yi diserahkan pada kami. Kami akan tetap memperlakukan Anda sebagai tamu terhormat kami di upacara akbar ini. Dan setelah ini, di provinsi Jiang ini, kami akan tetap menjadi pendukung kuat Anda. Tidak peduli apa yang Su Yi janjikan kepada Anda. Saya, Gu Fen, yakin memberikan kompensasi 10 kali nilai. Bagaimana menurut Anda? Anak ini cukup tajam. Membajak seseorang tepat di depan tuannya. Nah, kau tidak akan melakukan sesuatu. Orangmu akan dibajak. Siapa bilang dia andalanku? Dia hanyalah salah satu pelayanku. Ya. Saya hanyalah kepala pelayan Tuan Besar. Hanya seorang pelayan. Jadi itu berarti, kata-kata yang saya katakan padamu waktu itu, kamu sama sekali tidak memasukkannya ke dalam. Aku juga akan memberimu satu nasihat terakhir. Serahkan anak ini Su Yi padaku. Dan kau akan tetap menjadi tamu terhormat kami. Jika kau terus keras kepala, kau akan diusir dari upacara akbar ini bersamanya. Biarkan dia diam sebentar. Ya. Hari ini adalah upacara turun gunung Tetua Liu. Beraninya kau bertindak begitu lancang. Siapa sebenarnya kau? Saya hanyalah seorang pelayan. Tapi saya beritahu kamu, meski kepala balai penjaga ilahi datang, dia tetap harus berlutut di sini. Kau, pelayan keluargamu punya sikap yang begitu kuat. Mendengar nadanya, mungkin dia benar-benar sebanding dengan Paman Wu. Jika kita benar-benar harus membandingkan, Tetua Shi jauh lebih kuat dari Wushu. Aku ingin tahu, apakah Wushu telah meningkat beberapa tahun terakhir ini? Telah meningkat. Adik laki-laki, kulihat kau masih muda. Tapi nadamu tidak kecil. Kakak perempuan menyukainya. Kamu juga percaya kata-kata yang Mei. Belum lagi, apakah ketua balai penjaga ilahi telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan pengalamannya di perbatasan, dengan kekuatannya sendiri. Memaksa mundur ratusan ribu pasukan. Poin ini, belum ada yang bisa melakukannya sampai hari ini. Bocah ingusan. Dan orang tua renta. Berani bandingkan diri dengan ketua Wushu.
Mereka benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Kakak Shen, bicara sedikit saja. Mereka juga tidak memprovokasi kita. Namun, apakah kau benar-benar di sini untuk mencari Tetua Liu? Bukankah sudah kukatakan? Atau penjelasanku kurang jelas? Adik laki-laki, jika kau di sini untuk mencari Tetua Liu hari ini, waktunya memang sedikit tidak tepat. Jika biasanya, orang terus mencari Tetua Liu. Hari ini acara turun gunung. Sekarang kau telah menyebabkan keributan seperti ini di sini. Kurasa, kau takkan dapat bimbingan Tetua Liu, tapi dampaknya juga akan sulit ditangani. Kurasa bagaimana kalau begini, kau suruh pelayanmu berhenti di sini. Setelah upacara turun gunung Tetua Liu selesai, barulah kita buat rencana. Bagaimana? Apa yang kamu katakan sepertinya masuk akal. Bagaimanapun, hari ini adalah hari besarnya. Tidak baik menimbulkan terlalu banyak masalah. Apa katamu? Anaknya. Kau tidak sedang membicarakan Tetua Liu, kan? Potian, Ya, hari ini kita adalah tamu. Jangan membuat Chang Feng kehilangan muka. ya, Menghina ketua balai penjaga ilahiku. Tidak ada yang pergi hari ini. Dia ayahku. Aku juga. Mereka mungkin bertanya tentang upacara itu. Ketua balai. Ini aku. Apa? Ada apa? Mengapa semua orang tiba-tiba bertindak begitu hati-hati? Terhadap Shipotian dan Suyi. Ayan, kenapa ayah di sini? Kalau aku tidak datang sekarang, wajah lamaku akan benar-benar dipermalukan olehmu. Boleh saya bertanya, siapa si Potiang? Tuan Shi? ini aku. Tuan Shi, saya terlambat. Saya benar-benar minta maaf. Putra saya telah menyebabkan masalah bagi Anda. Mohon maafkan dia sebesar-besarnya. Yu Yin, ada apa? Ayah Gu Feng ini, mengapa dia berlutut pada Shipotian? Saya juga tidak tahu. Oh tidak, tamat sudah, tamat sudah, tamat sudah. Saya benar-benar tidak menyangka orang tua bermargasi itu begitu kuat. Kalian bilang, bocah bermargasu itu, akankah dia punya rencana cadangan? Ayah, apa yang salah kulakukan? Kamu diam. Ayah, apa kamu tahu siapa tuan di hadapanmu ini? Tanpa tuan ini, keluarga Gu kami tak punya kesempatan untuk menyelenggarakan upacara akbar ini. Ayah, aku sama sekali tidak menghormati senior Shi. Itu semua karena Su Yixi tidak berguna itu. Dia terus-menerus mengganggu Yuyin. Berani ganggu upacara ini. Ku takkan berkonflik dengan senior Shi. Mata yang mana darimu? Melihat kami membuat masalah. Tidak membuat masalah sekarang, bukan berarti kau tidak akan membuat masalah nanti. Apakah aku harus menunggu sampai senior Liu tiba, dan kemudian melihatmu membuat masalah? Dan senior Shi, kau memiliki keterampilan seperti itu. Kau seharusnya menjadi tokoh terkemuka di satu bidang. Bagaimana kau jadi bawahan si tak berguna, selama kau bersedia bekerja sama dengan kami? Setelah itu, seluruh provinsi Jian, kami hormat padamu. Dia cukup percaya diri, kan? Gu Tianchen. Ini putra baik yang kau besarkan. Dia sama sekali tidak mengerti sopan santun. Tuan Shi, ini semua salahku karena tidak mendidik putraku dengan baik, sehingga dia menyinggungmu. Saya siap bawa bocah ini minta maaf. Dan biarkan Tuan Shi menangani kami sesuai keinginan Anda. Senior Shi, ini semua salahku karena buta. Karena menyinggungmu. Tapi semua ini adalah karena Su Yixi tidak berguna itu. Jika bukan karena dia, bagaimana mungkin aku bisa menyinggungmu? Jika kau akan berurusan dengan keluarga Gu kami, aku masih berharap kau akan berurusan dengan Su Yi. The film was Buffin, translated and kau masih belum mengerti narrated masalah by ini. Media. Bukan aku buat upacara keluarga Gu. Itu adalah Tuan Besar Suye. Ini tidak mungkin. Sudah aku bilang. Aku kepala pelayan saja. Bukankah kamu pelayan keluarga Tang? Aku di keluarga Tan. Itu karena Tuan Besar Adel di keluarga Tan. Dimanapun Tuan Besar berada, aku ada di sana. Ini. Akhirnya berhasil nyari saja. Bagus, ayah. Tetua Liu akhirnya turun gunung. Akhirnya, seseorang akan menegakkan keadilan bagi kita. Dengan hormat menyambut kedatangan Tetua Liu. Dengan hormat menyambut kedatangan Tetua Liu. Selamat, Tetua Liu, semoga berkah dan kekuatan. Selamat, Tetua Liu, semoga berkah dan kekuatan. Kau mencari mati. Kau bahkan tidak berlutut saat melihat Tetua Liu. Apa kau benar-benar berpikir dia pelayanmu? Anak ini sebenarnya sangat tidak tahu apa yang baik baginya. Dia hanya mencari mati. Sepertinya kita bahkan tidak perlu repot-repot kali ini. Hari-hari baikmu berakhir hari ini. Tunggu saja kematian.
Chang Feng, selamat. Kamu akhirnya turun gunung. Liu Changfeng, Master Menara Wansan. Memberi hormat kepada Tuan Besar Suye. Apel, Bagaimana ini bisa terjadi? Dia menantu tak berguna. Mengapa dia mau? Saudari Yang Mei, aku tidak salah lihat, kan? Tetua Liu benar-benar berlutut padanya. bagaimana mungkin? Bagaimana bisa bocah ini begitu sombong? Sepertinya, dia tidak sesederhana yang kita kira. Aku tahu aku tidak salah menilainya. Tidak mungkin. Tetua Li, dia hanya sampah. Anda tidak boleh percaya padanya. Bajingan. Meskipun aku, Liu, sudah tua, aku belum setua itu sampai seperti keluarga gumu. Kau bahkan tak kenal tuanmu. Apel, Guru, Apakah kau tahu bagaimana keluarga gumu berhasil mendirikan diri di Provinsi Jian? Tetua Liu, kalau bukan karena waktu itu, bimbingan Anda kepada keluarga Gu kami. Kalau tidak, keluarga Gu kami tidak akan memiliki pencapaian hari ini. Dalam hati kami, Anda seperti orang tua yang terlahir kembali bagi keluarga Gu kami. Kau secara terbuka mengutuk dan menghina Master Suye. Aku memberitahumu hari ini, dia adalah guru Liu Changfeng. Bagaimana ini bisa terjadi? Jati dia benar-benar tidak berbohong padaku. Bocah terkutuk. Bagaimana kamu menyinggung Tuan Su? Aku menyuruhmu datang memimpin upacara akbar. Apa aku menyuruhmu datang ke sini dan menyinggung orang? Kamu benar-benar mempermalukan keluarga Gu kami. Ayah, dengarkan aku. Aku benar-benar tidak tahu. Aku awalnya berpikir, dia orang tak berguna tang. Aku hanya takut dia akan menunda upacara turun gunung Tetua Liu dan memengaruhi upacara penerimaan murid Yuye. Jangan bilang, aku hampir lupa, Chang Feng. Bukan cuma upacara turun gunungmu. Sepertinya kamu juga akan mengambil murid. Melapor, Tuan Besar. Aku akan terima murid hari ini. Lalu kenapa kamu masih berdiri terpaku di sana? Kami berdua datang hari ini hanya untuk menonton keramaian. Lanjutkan. Lanjutkan. Aku tidak salah dengar, kan? Dia mau Yuyin lanjutkan upacara. Benar, benar, benar. Itu seharusnya yang dia maksud. Lihat, bukankah sudah kubilang? Suyi ini masih tidak bisa melupakan Yuyin. Benar, benar, benar. Kalau dipikir-pikir, kita salah menilainya. Ya, Siapa sangka dia dan Tetua Liu masih punya hubungan seperti ini. masih ada kesempatan, masih ada kesempatan. Ya, Yuyin, langit benar-benar memberkati keluarga Tangku. Suyi ingin kau melanjutkan upacara penerimaan murid. Apa maksudnya? Apa dia mencoba menyenangkanmu? Setelah upacara penerimaan murid ini selesai, kau minta maaf padanya dulu. Lalu hibur dia dengan baik. Dia laki-laki, beri saja dia sedikit keuntungan. Dan dia akan patuh. Aku sangat berterima kasih. Karena telah meluangkan waktu untuk hadir upacara turun gunung orang tua ini. Aku yakin semua orang tahu bahwa upacara ini bukan hanya upacara penyelesaianku, tetapi juga upacara penerimaan muridku. Dia murid pertamaku, tetapi juga murid terakhirku. Anak ini, dia tidak mungkin benar-benar bodoh karena cinta, kan? Wanita Tang bersekutu dengan Gu telah menindasnya seperti ini, dan dia masih membiarkannya menjadi muridnya. Mungkin dia hanya suka menjadi budak cinta. Sayang sekali. Kenapa aku tidak tahu Provinsi Jieng punya sosok seperti itu? Sungguh, kesempatan datang bagi yang dekat. Selanjutnya, aku akan mengumumkan orang yang akan menjadi satu-satunya muridku di masa depan dan pewaris Menara Wansan. Dia adalah gadis itu, Jian Lihan. Tidak mungkin. Apakah dia? Kenapa aku belum pernah mendengar tentang dia? Dia kekuatan baru Jieng. Kakak Shen, pernahkah kau mendengar tentang dia? Tidak. Ibu kota kekaisaran pun belum tahu. Suyi, apa maksudmu? Apa maksudku? Apakah kamu berhak menanyaiku? Aku. Keputusan ini tidak ada hubungannya dengan Tuan Su. Semua ini sudah ditakdirkan. Apa yang ditakdirkan atau tidak ditakdirkan? Aku hanya percaya kualifikasi ini milik keluarga Tang kita. Milik putriku, Tang Yuyin. Lancang beraninya kau, keluarga Tang. Kau percaya Liu Chengfeng hanya seperti angin yang berlalu di telingamu. Hanya karena kejahatan menghina Tuan Besar Provinsi Jian sudah
tidak punya tempat bagimu untuk tinggal. Dan kau masih ingin menjadi muridku. Itu hanya angan-angan belaka. Bagaimana ini bisa terjadi? Sekarang pengumuman telah dibuat. Semua murid Menara Wansanku, semuanya akan tunduk pada Nona Jian. Semua koneksi dan sumber dayaku milik Liu Changfan juga akan sepenuhnya didedikasikan untuk Nona Jian. Kenapa kamu hanya berdiri saja? Cepat akui tuanmu. Aku tidak sempat menyiapkan hadiah pengakuan murid. Bahkan tidak menyiapkan hadiah pengakuan murid. Kau tak layak pada Tetua Liu. Tetua Liu, ambil Yuyen jadi murid. Dia menyiapkan untuk Anda hadiah pengakuan murid senilai 10 juta. Tidak apa-apa, aku sudah siapkan satu. Ini hadiah pengakuan muridnya. Mata air suci ungu ekstrem. Apa mata air suci ungu ekstrem? Itu hanya sebotol air rebusan biasa. Berhenti berpura-pura menjadi orang besar hanya dengan sebotol air milikmu ini. Bandingkan dengan Tang, hadiah 10 juta. Dan orang yang bermarga Jeng itu, dia sama sekali tidak layak menjadi murid Tetua Liu. Apakah dia layak menjadi muridku? Adalah aku yang memutuskan, bukan terserah pada sekadar keluarga Tang untuk memutuskan. Tuan Besar, Ini dari muridmu. Tenang saja. Apa yang terjadi? Aku tiba-tiba merasa sangat nyaman. Tepat sekali. Rasanya seperti ada sesuatu yang meresap ke seluruh tubuhku. Aku merasa benar-benar rileks. Punggungku juga tidak sakit lagi. Kakak Xian, apa ini? Rasanya sangat menyegarkan. Itu botol air itu. Air suci. Itu pasti air suci. sangat bagus. Aku sangat senang dengan hadiahmu. Sekarang, apakah ada orang lain yang keberatan aku menjadikannya murid? Baiklah. Mulai sekarang, kau adalah muridku, milik Liu Changfeng. Tapi aku tidak melakukan apa-apa. Dan Suyi, kenapa kau membantuku? Semuanya sudah ditakdirkan. Tetua Liu sudah bicara. Cepat lakukan upacaranya. Guru yang terhormat di atas, aku, muridmu Jiang Han. Hari ini mengakui Anda sebagai guruku. Saya akan patuh sepenuhnya pada ajaran Anda. Bagus, bagus. Sekarang kita bisa menyelesaikan masalah dengan keluarga Tang dan keluarga Gumu karena menghina masterku. Tetua Liu ini salahku. Itulah sebabnya kami menyinggung Tuan Su. Tapi tolong, pertimbangkan keluarga Gu kami yang sudah berada di sini selama bertahun-tahun. Bahkan jika kami tidak punya jasa, kami telah berusaha. Mohon maafkan keluarga Gu kami kali ini. Benar, Soyi. Sebelumnya, itu semua karena aku keliru. Kami salah menilai orang. Ini semua salahku. Tapi Yuyen kami, dia selalu sangat menyukaimu. Tolong, demi Yuyen, jangan salahkan kami, ya. Tuan Besar, bagaimana kita harus menghadapi mereka? Keluarga Tang dan keluarga Gu. Setiap orang dari mereka. Mereka benar-benar menjijikkan. Pastikan saja aku tidak melihat mereka lagi di masa depan. Aku mengumumkan. Aku, Liu Changfeng, dan Menara Wansan, menghentikan semua interaksi dan kerjasama dengan keluarga Tang dan keluarga Gu, keluarga Tang atau Gu, atau keluarga yang terhubung dengan mereka. Menara Wansan tak terima. Ini. Keluarga Tang yang celaka itu, celaka keluarga Tangku. Tetua Liu, sama sekali tidak. Tetua Liu, keputusan Anda seperti ini. Mendorong keluarga Gu kami menuju kematiannya. Ini semua karena putra baikmu. Putri baikmu. Mereka sendiri yang menyebabkannya. Baik keluarga Tang maupun keluarga Gu sudah tamat. Guru. Tuan Su, kami semua sudah siap. Kita bisa berangkat kapan saja. Kita akan naik mobil. Tentu saja. Saya sudah menyiapkan mobilnya. Ada di sana. Ini mobil yang kau temukan. Ya, ini adalah mobil termewah kami.
Saya sengaja mengendarainya ke sini. Betul Liu, saya benar-benar melihat sesuatu yang baru. Muringmu mengendarai mobil seperti ini. Ini benar-benar mempermalukan diri sendiri. Tuan Besar, saya ambil mobilnya. Mobil ini. Tidak perlu. Menarik. Ini. Cepat masuk mobil. Tuan Besar, Anda duduk. Saya yang menyetir. Kenapa mobil yang kau bawa? Kau masih menyuruhku mengendarainya. Saya yang menyetir, saya yang menyetir. Tuan Besar, sejak kapan Anda suka becak? Jangan banyak omong, cepat masuk mobil. Dan bagaimana dengan saya? Tuan Besar tunggu saya. Ada di sini, benar. Tuan Besar, Anda bilang bencana besar muncul tepat di sini. Tidak. Aku baru saja merasakan aura sisa miliknya di sini. Sepertinya bencana besar itu memang muncul di sini. Saya hanya tidak tahu mengapa dia datang ke sini. Untuk apa sebenarnya? Kita akan tahu setelah masuk dan melihat. Kalian berdua kembali duluan. Tapi, Di sini ramai dan rumit. Aku tidak suka terlalu mencolok. Tuan Besar, jika Anda menghadapi bahaya, kami. Bahaya. Jika itu bahaya, yang bahkan aku tidak bisa selesaikan. Kalian berdua berada di sini. Apa gunanya? Tuan benar. Kami akan cari-cari di tempat lain dulu. Ayo. Kalau begitu saya juga akan mundur dulu. Jangan merepotkan Tuan Su. Kau tetap di sini. Ceritakan padaku. Masalah naga Azure. Ya. Tuan Su. Situasi tadi dengan Azure Dragon. Anda juga melihatnya. Kenapa kau tidak percaya padaku? Tidak. Itu. Saya hanya merasa masalah kecil ini tidak baik merepotkan Tuan Su. Baiklah. Karena kau adalah murid Chang Feng, maka aku bisa dianggap setengah leluhur bela dirimu. Jika kau benar-benar menghadapi kesulitan apapun, katakan saja padaku atau Chang Feng. Baik. Kalau begitu, bukankah itu teman kecil Su Yi? Yang Ni Xiaolinger Moyu. Wajah kalian familiar. Ternyata Tuan Su dan Nona Jik. Kapan kalian datang ke ibu kota? Tidak memberi kabar sebelumnya. Kami datang ke ibu kota jalan-jalan. Tidak disangka, kau menemukanku begitu cepat. Bagus sekali. Pavilion Gusian kami kumpulkan. Sekumpulan harta karun baru. Hari ini kami akan memamerkannya. Tuan Su ada waktu melihat-lihat. Nona yang mengundangku. Mari lihat bersama. Tuan Su, saya permisi dulu. Nona Jit, kau juga harus ikut. Kau sekarang adalah murid Tuan Liu. Kau bisa pergi mewakili tetua Liu. Kehormatan bagi pavilion abadi kuno. Baik, saya akan patuhi perintah Anda. Baiklah, mari kita pergi. Kalau begitu, silakan lanjutkan pekerjaanmu. Kami pergi dulu. Baiklah, sampai jumpa. Ini adalah yang terbaru dari kami. Beberapa harta karun yang baru digali. Yang tertua bisa ditelusuri kembali ke dinasti Song Utara. Masing-masing. Semuanya adalah harta langka. Kenapa ini terlihat begitu familiar? Ini adalah cawan biru putih Huanlong. Diproduksi dari Tungku Jun dinasti Song. Mengapa Tuan Su tertarik? Setelah hujan, langit cerah seperti giok. Bunga cat air jadi manik-manik. Aku ingat ini seharusnya barang istana yang digunakan oleh para raja dari generasi ke generasi sejak Song Huizong. Sekitar 1300 tahun yang lalu, bukan? Tuan Su sangat berpengetahuan. Benar sekali. Alasan benda ini khusus keluarga kerajaan. Harta karun yang tak boleh dimiliki pribadi. Saat ini juga ada di pasaran. Cawan naga biru putih yang unik. Layak. Harta karun nasional. Yaitu, 1. Hanya cangkir yang sedikit lebih cantik. Lagi pula, ada lebih dari satu di dunia. Lelukon. Itu hanya cangkir yang bagus. Sufei. Kau dari mana, Udi? Kenapa kau bilang bodoh begitu? Joffrey, apa yang kau lakukan di sini? Jangan lakukan itu pada kami. Tamu terhormat Pavilion Gusian bersikap kasar. Ternyata itu keluarga Zuan Jisiu. Bagaimana? Apakah itu terkenal? Tentu saja. Keluarga Su termasuk 3 keluarga besar. Tak hanya kamar dagang dadu bersatu, mengendalikan manufaktur negara. Dan hubungan sangat dekat dengan istana. Dia memiliki pengaruh besar di ibu kota kekaisaran. Jadi kekuatan ibu kota kekaisaran.
Masih sangat rumit. Bagaimana dengan dua lainnya? Dua lainnya adalah dan banyak kekuatan di ibu kota kekaisaran. Menjaga hubungan baik. Keluarga Shen, jalur pengobatan. Dan sekarang pendeta tinggi. Keluarga Xiao Tianlong yang memiliki hubungan dekat dengan mereka. Sejak kapan? Bahkan sampah tak berguna seperti ini bisa disebut tamu terhormat. Kulihat pavilion abadi kuno milikmu. Semakin kumun. Lancang, Xu Fei. Ketika pavilion abadi kuno kami melakukan sesuatu. Sejak kapan giliran keluarga Zhou? Untuk menunjuk-nunjuk dan berkomentar. Pavilion abadi kuno. Jika di masa lalu, aku mungkin masih punya rasa hormat padamu. Tapi sekarang, pavilion abadi kuno, koleksi terbaik negara, bahkan tidak bisa menghasilkan harta yang layak, lanjutan dari sebelumnya, dan masih harus mengandalkan hal-hal licik untuk mencari nafkah. Bisakah itu masih disebut pavilion abadi kuno? Kau, benda-benda dalam koleksi kami ini, mana yang tidak bersih dan sah? Dengan asal-usul yang jelas, Xiao Fei, kulihat kau tidak datang berkunjung. Kau sengaja buat masalah. Benar sekali. Aku di sini untuk membuat masalah hari ini. Gigit aku. Ini adalah kantong perak bersepuh emas. Dari mana kau mendapatkan ini? Aku seorang pengusaha. Kau tahu, barang-barang pengusaha tentu saja dibeli dengan uang. Dan barang ini bahkan diambil dari barang-barang sisa dari seleksi pavilion abadi kunomu. Barangku ini dibandingkan dengan pameranmu, mana yang lebih unggul? Apa? Barang ini sudah minta Profesor Zhu untuk menelitinya. Ini asli. Apalagi yang ingin kau katakan, Nona Yang? Profesor Zhu. Barang ini memang asli, tidak diragukan lagi. Xiao Fei, sebenarnya apa yang kau inginkan? Adapun keluarga Zhu kami membangun kekayaan melalui manufaktur. Kadang-kadang, kami juga berkecimpung dalam barang antik kecil ini. Jika keluarga Zhu kami dan pavilion abadi kuno bergabung, maka status pavilion abadi kunomu pasti akan melampaui semua masa lalu dan sekarang. Bagaimana kau ingin bekerja sama? Kerjasama sangat sederhana. Selama kau menikah denganku, masalah kerjasama, bukankah itu soal kata-kataku? Xiao Fei, kau bermimpi. Aku lebih baik mati daripada menikah dengan orang sepertimu. Aku akan sebarkan berita hari ini. Kurasa dengan kekuatan keluarga Zuku, membina pavilion abadi kuno lainnya hanyalah masalah kecil. Kau, Itu hanya tiruan belaka, itu saja. Jika kau tidak bicara, tidak ada yang mengira kau bisu. Kau bodoh. Kenapa kau pamer? Menurutku, kau tak tahu. Kantung perak berlapis emas asli. Saat Tang Xuanzong memberikannya kepada Yang Yuhuan, itu dicuri. Adapun yang dimiliki Yang Yuhuan, itu kemudian dibuat ulang oleh orang lain. Aku belum pernah mendengar ini. Dalam catatan sejarah, kurasa kau hanya mengada-ada. Kau membuatnya terdengar begitu nyata. Yang Mei, di mana kau menemukan pria tampan ini? hei, siapa yang kau sebut idiot? Jika kau tidak ada urusan, mengapa kau terburu-buru? Dan dari mana kau muncul, gadis kecil? Kenapa kau tak sopan? Nenek tua tak ganti nama. Aku pemimpin perkumpulan naga biru, Jiang Yihan. Era apa ini? Masih melakukan hal membentuk geng itu? Kurasa kau dari sekte pengemis, bukan? Becak siapa yang parkir di depan? Cepat pindahkan, menghalangi jalan. Itu milikku, itu milikku. Dia benar-benar pengemis. Yang Mei, di mana kau menemukan orang-orang ini? Jika ini sampai tersebar, reputasi pavilion abadi kuno akan hancur. Hentikan omong kosong, dia benar. Apakah itu asli atau palsu? Berani kau biarkan kami nilai? Nilailah, kalau begitu, nilailah. Apa yang harus kutakutkan? Tuan Su, permintaan Yang Mei tidak sopan. Kau mau aku bantu nilai? Benar sekali, kurasa, dengan pengetahuan dan kemampuan Tuan Su, itu pasti lebih andal dari kami. Apa kau tidak takut? Aku akan rusak reputasi pavilion abadi kunomu. Aku percaya pada Tuan Su. Bahkan jika ada yang salah, pavilion abadi kuno saya tanggung. Baiklah. Aku tidak akan mengecewakanmu. Yang Mei, kau tak berharap pada udik kampung ini. Biar ku katakan padamu, cerita karangan ini sama sekali tidak akan berhasil padaku. Siapa bilang aku memalsukannya? Ini palsu. Itu palsu. Nan, kau punya nyali. Karena kau bilang barangku palsu, kau harus memberiku alasan yang meyakinkan hari ini. Kalau tidak, kau bisa lupakan keluar dari pintu ini hari ini. Tunjukkan padanya. Tidak perlu menunjukkannya padaku. Kau bisa menilainya sendiri. Bahwa itu benar-benar palsu. Sungguh lelucon. Aku sudah hidup begitu lama.
Menilai harta tanpa melihat. Ini pertama kalinya aku mendengarnya. Kau bahkan menyuruhku melihatnya sendiri. Kenapa kau tak suruh aku bilang bahwa itu palsu? Kantung perak emas dari Tang Xuanzong kepada Yang Yuhuan. Pada saat itu, melambangkan cinta indah mereka. Itu juga lebih menyoroti dinasti Tang, pertukaran budaya yang makmur. Namun, terlalu mencolok. Akan menarik mata serakah orang-orang tubuh pada saat itu. Untuk mengganggu kemakmuran ini, diam-diam mencuri yang asli, kantung perak bersepuh emas. Ceritamu yang dibuat-buat cukup teliti. Tudi, sesuatu yang tidak tercatat dalam sejarah. Bagaimana bisa kau bilang itu terjadi dalam sejarah? Sejarah adalah untuk kalian semua. Bagiku, itu hanya kenangan. Aku paling benci pria tampan sepertimu. Katakan padaku, di mana barangku palsu? Bagaimana setelah itu? Setelah Yang Yuhuan mengetahui kantung itu dicuri, jadi dia menyuruh seseorang memalsukannya. Yang Yuhuan awalnya berpikir, masalah ini tanpa celah. Namun tetap saja, selama pemberontakan besar itu ditemukan oleh Tang Xuanzong. Maka, Yang Yuhuan meninggal di tangan Tang Xuanzong. Siapapun yang pernah belajar sejarah tahu bahwa Yang Yuhuan saat itu dibacok sampai mati oleh pasukan pemberontak. Bagaimana Tang Xuanzong memaksanya mati? Apa kau pernah membaca buku? Bahkan barang antik punya barang palsu. Hanya karena itu peninggalan yang tercatat dalam sejarah. Apakah itu berarti tidak bisa palsu? Kalau begitu, Tuan Su, maksud Anda adalah semua peninggalan yang tercatat adalah palsu. Tidak sepenuhnya. Dulu, Yang Yuhuan tidak mati oleh pedang pasukan pemberontak, tetapi dianugerahi kematian oleh Tang Xuanzong. Sungguh lelukan selama ribuan tahun. Kisah cinta Tang Xuanzong dan Yang Yuhuan telah membuat iri dan dipuji oleh banyak orang. Kau malah bilang bahwa Tang Xuanzong membunuh wanita yang dicintainya. Itu sungguh bodoh. Terlebih lagi, kau sudah banyak bicara. Kau belum jelaskan jelas. Bagaimana kantong perak emasku ini adalah replika? Dulu, Tang Xuanzong sudah jaga selir mulia depan jenderal. Namun pada akhirnya, itu tetap karena kantung perak bersepuh emas kecil ini bawa bencana fatal bagi selir mulia Yang. Mengapa? Setelah Tang Xuanzong melihat kantung ini, dia langsung mengenalinya sebagai barang palsu. Dan kemudian dia menyuruhnya dieksekusi. Lalu bagaimana Tang Xuanzong tahu bahwa kantong perak bersepuh emas ini palsu? Kau buka kantung ini, dan kau akan tahu. Kantong perak sepuh asli terdiri dari 2 belahan. Di dalamnya berisi 2 cincin mekanis konsentris dan tempat dupa. Catatan sejarah juga memiliki catatan tentang ini dan barang asli yang Tang Xuanzong berikan saat itu. Titik cerdiknya terletak pada kantongnya. Tidak peduli bagaimana diputar, tempat dupa di dalamnya bisa jaga posisi horizontal. Tapi yang ditiru Yang Yuhuan tidak bisa melakukan ini karena tempat dupanya terpasang tetap. Ini benar-benar diperbaiki. Ini tidak mungkin. Chu Fei, buktinya ada tepat di depan matamu sekarang. Kurasa, kau harus segera menyimpan replikamu itu agar kau tidak mempermalukan dirimu di sini. Jadi bagaimana kalau itu palsu? Nilai barang palsu ini jauh melebihi barang asli yang tak diketahui. Bisakah pavilion abadi kuno milikmu menghasilkan barang yang lebih berharga daripada barang milikku ini? Jika kau tidak bisa, aku Zhu Fei. Pavilion abadi kuno pasti hancur hari ini. Siapa bilang barang asli tak diketahui? Nah, aku akui kau tahu banyak hal. Tapi di dunia barang antik, kita mencari kebenaran dari fakta. Kau tidak akan bilang, Kak, bahwa barang aslinya ada di tanganmu. Kebetulan sekali. Benar-benar, sungguh ada di tanganku. Ini bukan yang lain lagi, kan? Nah, jangan ambil barang rongsokan dan mencoba membodohiku. Punyamu hanya palsu. Benar atau tidak? Pergi periksa sendiri. Dan kau akan tahu. Hari ini, kau mati, aku tahu. Profesor Zhu, tolong lihatkan untukku. Jika barang ini palsu, Yang Mei, hari ini jelaskan padaku. Dan kau benar. Harus berlutut dan memohon ampun hari ini. Chu Fei, jangan keterlaluan. Tidak apa-apa. Jika dia ingin memeriksa, biarkan dia memeriksa. Tapi jika itu asli, kau akan berlutut dan menampar dirimu sendiri 100 kali. Dan meminta maaf kepada Nona Yang. Tidak perlu dilihat, Profesor. Barang ini jelas palsu pada pandangan pertama. Jika itu asli, sudah lama jadi sensasi nasional. Tak perlu buang waktu di sini. Aku tidak sabar melihat.
Kau berlutut dan memohon ampun sekarang. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Tuan Su, dari mana kau mendapatkan barang ini? Jadi, sudahkah kau periksa? Lihat baik-baik barang aslinya. Ini benar-benar barang aslinya. Asli di tanganmu yang Udin. Kantong perak berlapis emas ini. Entah itu bahan yang digunakan atau pengerjaannya. Sangat cocok dengan catatan sejarah. Ini memang barang asli yang Tang Xuanzong berikan kepada Yang Yuhuan saat itu. Tidak mungkin. Ketika harta karun seperti ini muncul, mengapa tidak ada kabar sama sekali? Harta karun. Ini hanya ornamen yang terlihat bagus. Aku membuat banyak dari ini saat itu, dan memberikannya kepada banyak orang. Apa yang begitu mengejutkan? Dia malah bilang dia yang membuatnya. Sudah kubilang barang ini palsu. Profesor, jangan tertipu olehnya. Ini, Tuan Su, Anda membuat benda ini sendiri. Apakah Anda serius? Ini dulu kuberikan kepada Kaisar Xuanzong. Yang Mei. Dengarkan apa yang dia katakan. Kupikir kau mengundang si pertapa itu. Aku tidak menyangka, ternyata orang gila yang kabur dari rumah sakit jiwa. Aku kembali. Apa yang terjadi sekarang? Nah, aku tak punya waktu untukmu hari ini. Yang Mei, jika kau tidak bisa memenuhi keinginanku hari ini, dan kau NAK, jika kau tidak berlutut dan meminta maaf padaku hari ini, besok aku akan memastikan pavilion abadi kuno menghilang dari ibu kota kekaisaran selamanya. Membuatku berlutut dan memohon ampun. Aku khawatir kau tak sanggup. Aku tidak akan bisa menanganinya. Apa kau tahu status keluarga Zhu kami di ibu kota kekaisaran? Kami didukung oleh Kamar Dagang Gubernur Agung dan Balai Penjaga Ilahi. Jangankan kau, bahkan seluruh pavilion abadi kuno. Tidak ada apa-apanya di mataku. Memaksamu berlutut di hadapanku adalah kehormatanmu. Begitukah? Sejak kapan keluarga Zhu mendapatkan kemampuan sehebat itu? Ayah, kau di sini. Ternyata itu adalah pavilion abadi kuno yang Tianshan. Aku melihat orang hidup. Ternyata Tuan Pavilion Yang. Saya mengagumi nama Anda. Hormat selalu. Junior Zufei hormat pada Tuan Pavilion Yang. Di mata keluarga Zhu kalian. Kalian benar-benar mengira aku sudah mati. Berani kalian datang dan buat masalah. Tentu saja, saya tidak akan berani. Saya melangkah maju untuk pavilion abadi kuno. Untuk memberi pelajaran pada si bodoh buta ini. Anak ini sebenarnya memegang barang palsu. Mewakili pavilion abadi kuno menilai harta karun. Apakah Anda mengatakan Anda ingin ikut campur dalam urusan junior kami? Aku hanya tidak tahan melihat kalian berdebat tanpa arti di sini mengenai barang asli. Ketua pavilionnya, Anda juga berpikir yang ada di tangan saya adalah barang asli, kan? Tidak. Yang ada di tanganmu adalah replika. Barang aslinya ada di tangan pria itu. Benarkah? Ini benar-benar barang asli. Tentu saja. Ini hadiah dariku untuk Kaisar Xuanzong. Orang dari keluarga besar memang berbeda. Aku tak akan lancang pada leluhur bela diriku. Aku tidak menyangka itu asli. Shuyi, sebenarnya siapa kau? Bukankah ini dianggap ikut campur? Kalian jelas berkolusi dan bersandiwara. Yang tua, karena Anda memutuskan pensiun, nikmati saja hidup damai Anda dengan baik. Jangan salah bicara atau berdiri salah. Jaga reputasi Anda di usia senja. Kau terlalu lancang. Tidak ada seorang pun yang pernah berani berbicara pada ayahku seperti itu. Kau harus tahu bahwa ayahku di dunia antik dikenal sebagai mata emas. Selama itu barang antik, dia langsung tahu keasliannya. Apakah kau meragukan penilaian ayahku? Saya tentu percaya kemampuan yang tua. Hanya saja ketika dia terlibat dengan Anda, karakternya. Chou Fei, apa maksudmu dengan itu? Apakah ayahku berbohong demi aku? Karakter ayahku dikenal di seluruh ibu kota. Belum lagi aku putrinya. Siapapun, selama itu tentang barang antik, ayahku tak pernah berbohong. Cukup. Sepertinya Tuan Muda Zhu tidak percaya padaku. Bukan berarti saya tidak percaya pada Anda. Hanya saja masalah ini melibatkan putri Anda dan reputasi pavilion abadi kuno. Oleh karena itu, saya merasa perlu untuk memberi Anda peringatan. Apa yang dia katakan tidak dihitung. Lalu bagaimana dengan apa yang kami katakan? Sufi, kau benar-benar berani. Tuan Wu, Ketua Shao, mengapa Anda datang? Saya baru saja mengatakan akan mencari waktu untuk mengunjungi kalian berdua dalam beberapa hari ke depan. Jika kami tidak datang, kau pasti sudah membalikkan dunia hari ini. Kau benar-benar berani menggunakan nama kami untuk bertindak sembrono di sini.
Sama sekali tidak begitu. Saya hanya bertemu dengan berandalan muda yang bodoh ini. Turun tangan mendidik atas nama Paviliun Abadi Kuno. Itu tuan itu. Benar. Aku tak pernah melupakan wajahnya. Yang Mei telah bertemu Paman Ja dan Ketua Olahu. Junior kalian yang Tian Sao, junior kalian Xiao Dahai, Wushu, menyampaikan salam hormat kami kepada Tuan Su. Mereka berlutut. Bahkan kepala aula penjaga ilahi ternyata berlutut pada guru besarku. Guru besar murahan yang kudapatkan ini. Aku benar-benar mendapat durian runtuh. Bagaimana ini mungkin? Sebenarnya, latar belakang anak ini apa? Aku tidak menyangka kau masih mengingatku. Tapi ada terlalu banyak orang di sini sekarang. Kau harus bangun dulu. Aku tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian. Ya. Kami benar-benar minta maaf, Tuan Su. Melihat Anda benar-benar terlalu bersemangat. Sulit mengendalikan diri sejenak. Kehadiran Anda di ibu kota kali ini. Mengapa Anda tidak memberitahu kami sebelumnya? Kami benar-benar lalai. Astaga, ketiga orang tua ini pertama kalinya aku melihat mereka begitu sopan kepada seseorang. Sui ini kelihatannya berpengaruh. Aku awalnya datang untuk menangani sesuatu. Tapi sekarang, mari selesaikan masalah ini dulu. Bukankah begitu? Ketua Su, siapa yang tadi memanggilku Udik? Dan ingin aku berlutut dan memohon ampun. Apa? Su Fei. Apakah kau tahu siapa Tuan Su? Kau punya nyali. Kau hanya mencari mati. Dan kau berani membuat Tuan Su berlutut. Tak ada yang bisa membuat Tuan Su bertekuk lutut. Kurasa keluarga Sumo ingin dimusnahkan, kan? Tuan Wu, Ketua Xiao. Saya lihat dia bicara omong kosong. Saya bicara untuk menghentikan itu. Saya juga berusaha melindungi reputasi Paviliun Abadi Kuno. Ayahku baru saja memastikan bahwa barang di tangan Tuan Su itu asli. Namun kamu bersikeras mempermalukan Tuan Su. Menurutku kamu hanya melakukannya demi kebanggaan kecilmu sendiri. Tuan Wu, Tuan Xiao. Ini salah saya. Saya seharusnya tidak membantah Tuan Su itu. Mohon, dalam kemurahan hati Anda, abaikan kesalahan orang kecil seperti saya. Mohon ampuni keluarga Su kami. Tuan Su, menurut Anda, solusi masalah ini apa? Agar Anda puas. Dia sangat ingin bermitra dengan Paviliun Abadi Kuno. Kalau begitu beri dia kesempatan. Benarkah, Tuan Su? Sungguh, kau baru saja investasi 50 miliar ke Paviliun Abadi Kuno. Tanpa mengambil saham apapun, kamu wajib ke Paviliun Abadi Kuno tiap bulan untuk membersihkan plakat secara gratis. Kau harus membersihkannya sendiri. Dengan cara ini, reputasimu benar-benar bisa terbentuk. Tuan Su, 50 miliar. Dan tanpa mengambil saham. Bukankah ini? Bagaimana mungkin tuan muda keluarga Su tidak bisa raih 50 miliar? Atau, apakah kau pikir rencana investasiku ada masalah? Tidak, saya tidak berani. Tidak ada keberatan, tidak ada keberatan. Kalau begitu setiap bulan, tidak mungkin. Setiap bulan terlalu lama. Bisakah bersihkan Paviliun Abadi Kuno tiap hari? Bukankah setiap hari ada di plakat? Aku sudah berubah pikiran sekarang. Tidak mungkin. Ya. Semuanya terserah Tuan Su untuk memutuskan. Terima kasih, Sui. Tuan Besar, ini sejak insiden terjadi, semua mayat. Kami semua telah mengumpulkannya di sini. Langit dan bumi menolak semua kejahatan. Energi kebenaran melonjak dengan sendirinya. Hukum guntur menekan roh jahat. 5 guntur memusnahkan semua makhluk jahat. Begitu mantra sejati diucapkan, semua aura jahat akan dimusnahkan. Aula cahaya dikembalikan ke posisi semula. Tidak ada kejahatan yang berani melanggar. 6 suku, kata suci memunculkan mantra sejati. Bencana larut, malapetaka sirna. Tidak. Sui, selamatkan aku. Adegan kecil seperti ini saja membuatmu takut seperti ini. Kalau begitu kamu bukan murid Liu Changfeng. Maaf Tuan Su, saya tadi bersikap kasar. Tuan Besar, apa itu tadi? Penampilannya ternyata sangat mengerikan. Saya sebagai dewa perang, bahkan tidak bisa menyentuhnya. Tuan Besar, mungkinkah itu yang membunuh beberapa orang ini pelakunya? Itu pembunuhnya. Menempatkan batasan pada yang meninggal, menghalangi kelahiran kembali mereka. Jadi Tuan Besar barusan Anda sedang mengangkat pembatasan untuk mereka. Ya.
Aku juga mengambil kesempatan untuk menyelidiki masalah ini. Apakah Anda menemukan sesuatu? Halo? Apa, Wang Gendut? Kakak perempuan besar Cao Paman Wang. Bukankah kita sepakat 1 minggu? Setelah 1 minggu, kita akan menyerahkan uang sewa. Ya benar, apa alasan Anda datang menagih hari ini? Apakah Anda bersikap masuk akal atau tidak? Ketua Wang, Jangan khawatir Bibi. Saya tidak datang ke sini untuk menagih sewa hari ini. Lalu untuk apa kamu di sini? Ya saya datang ambil properti ini. Jalan ini, saya tidak akan menyewakannya lagi. Apa Anda tidak menyewakannya lagi? Lalu di mana kami akan tinggal? Di mana kalian akan tinggal? Tinggallah dimanapun kalian mau. Bagaimanapun, semua orang hari ini harus pindah dari sini. Tidak mungkin, Wang Gendut. Jangan lupa, siapa kami? Kamu masih berutang uang pada kami dan belum membayarnya kembali. Dan kamu menyuruh kami pindah. Tidak mungkin. Jika begitu, maka sial bagi kalian. Saya akan bertanya pada kalian untuk terakhir kalinya. Pindah atau tidak? Tidak akan pindah, kecuali Anda memberi kami uang kami. Kalau tidak, kami tidak akan pindah, meskipun mati. Wang Gendut ini yang kamu berutang pada kami. Bagus sekali. Kalian menolak tawaran baik dan memilih hukuman. Kalau begitu jangan salahkan saya karena bersikap kejam. Hancurkan. Sialan kalian sekumpulan bajingan. Apa yang kalian lakukan? Wang Gendut, kamu akan mati dengan mengenaskan. Wang Gendut, kamu terlalu tidak masuk akal. Kalian sekumpulan cacing di selokan. Saya sudah lama muak melihat kalian. Saya ayah kalian menelan uang kalian. Itu kehormatan kalian, mengerti? Berhenti. Wang Gendut, kau mencari mati. Bukankah ini Nona Jian? Kembali pada saat ini. Bukankah agak terlambat? Wang Gendut, apakah kau lupa perjanjian kita? Untuk apa kau membawa orang-orang ini ke sini sekarang? Perjanjian. Apa gunanya perjanjian? Jalan ini, saya sudah menjualnya kepada orang lain. Saya beritahu kalian cepatlah dan pindah dari sini. Jika suasana hati saya sedang baik, saya bahkan mungkin memberi kalian biaya pindah. Wang Gendut, kau tidak menepati janjimu. Bukankah kita sepakat masih ada 1 minggu lagi? Jalan ini sudah pernah kusewakan ke kalian, maksimal menghasilkan puluhan ribu yuan. Saya sudah jual ke orang lain. Harganya naik beberapa ribu kali lipat. Beberapa ribu kali lipat. Bagaimana saya harus memilih? Mengapa saya harus menepati janji kepada kalian? Sesuatu seperti perjanjian di hadapan keuntungan mutlak hanya digunakan untuk membodohi orang seperti kalian. Mengerti? Jadi, ini masalah yang sedang kamu hadapi sekarang. Kamu tidak keluar selama ini hanya untuk mencari pria tampan seperti ini, kan? Lihat fisiknya yang kecil. Jika kamu kesepian, kamu seharusnya mencariku. Saya bisa memuaskanmu. Dan kamu seorang seniman bela diri. Aku sedang bertanya padanya, apa aku menyuruhmu menyala? Bagaimana, apa kamu butuh bantuanku? Nah, kamu berani memukulku. Saya pasti akan membuatmu membayar harganya. Tangkap dia, siapapun yang menangkapnya hari ini. Saya akan menghadiahi mereka 1 juta. Anda jelas bukan prajurit biasa. Siapa Anda? Jawab aku, mau atau tidak? Saya ingin. Baiklah kalian berdua. Kalian semua juga mendengarnya. Karena aku sudah berjanji pada presidenmu. Hari ini, kalian akan mendapatkan balas dendam kalian. Jika kalian punya dendam, aku Sui akan mengurusnya untuk kalian. Anak muda, kamu benar-benar bisa membantu kami. Pasti. Sebaiknya Anda tidak ikut campur. Meskipun Anda seorang prajurit. Apakah Anda tahu siapa di belakang saya? Itu keluarga Long dari ibu kota kekaisaran. Mereka adalah prajurit seperti Anda. Berapa banyak yang Anda butuhkan? Dan saya tidak takut memberitahu Anda. Tanah ini untuk imam besar. Asal Anda mundur hari ini. Saya tak keberatan Tuan Long dan imam besar. Merekomendasikan Anda. Jangan lakukan ini demi sampah ini. Merusak masa depan Anda. Great Priest lagi. Tuan Su, Ini adalah Yang Tianzhen, kepala pavilion abadi kuno. Xiao Dahai, presiden kamar dagang dadu. Dan ini adalah Balai Penjaga Ilahi ada di sini. Siapa yang berani tidak menghormati Tuan Su? penguasa balai penjaga ilahi juga ada di sini. Kamu di sini. Kami sedang dalam perjalanan, tertunda beberapa waktu. Mohon maafkan saya, Tuan Besar. Aku tidak menyangka ibu kota kekaisaran ini ada tempat seperti ini. Pavilion abadi kuno, balai penjaga ilahi. Ini adalah salah satu kekuatan paling kuat di ibu kota kekaisaran.
Bagaimana mereka bisa sampai di sini? Apakah ini kartu trufnya? Jika begitu, dia benar-benar bisa membantu kami. Sekarang kamu percaya. Aku bisa membantumu. Aku percaya. Tapi kami tidak pernah. Pernahkah kamu meragukan Tuan Su? Biar aku ceritakan dulu ini tentang apa. Awalnya kami adalah sekelompok orang. Tidak tinggal di sini. Kami semua punya keluarga. Punya kehidupan. Tinggal di rumah yang bersih. Kenapa jadi seperti ini? Ini semua karena grup Hualong. Grup Walong. Kami semua di sini saat itu. Saya tertipu kebohongan Wang Gendut. Saya baru beli rumah di grup Hualong. Awalnya, saya bisa membayar lunas, fokus pada pembelian rumah. Tapi siapa sangka, kurang dari sebulan setelah properti terjual habis, grup Hualong mengumumkan penangguhan pembangunan baru tak terbatas. Penghentian kerja, jadi apa yang harus dilakukan orang-orang? Benar. Sekarang, bukan semua orang habiskan tabungan. Rumah yang saya beli belum diserahkan. Mereka tidak akan ambil tindakan. Kami harus terus membayar cicilan. Kini, setiap orang, tidak hanya tiap bulan, dipaksa bayar bunga tinggi, juga harus membayar sewa dan biaya hidup. Bagi kita orang biasa ini benar-benar tidak berkelanjutan. Tapi sekarang si gendut Wang ini, bahkan harapan terakhir kita, semua harus diambil. Sialan. Bukankah ini hanya pemerasan terang-terangan? Aku tak pernah sangka keluarga Long ikut dalam urusan kotor ini. Benar, tidakkah kamu pernah berpikir untuk melawan? Tentu saja kami berpikir. Kami membahasnya dengan Wang Gendut berkali-kali. Tapi yang kami dapatkan hanyalah tanggapan acuh tak acuh dari Wang Gendut, tidak bertanggung jawab, dan kekerasan fisik. Pada akhirnya, kami tidak bisa berbuat apa-apa selain menyerah. Untungnya kemudian, Xiaojiang menyatukan kita semua. Dengan semua usaha kami, baru kemudian kami bisa merebut tempat ini dari Wang Gendut. Hal seperti itu benar-benar terjadi. Apakah keluarga Long taat hukum? Saya hanya pelayan keluarga Lon. Saya tidak bisa membuat keputusan tentang hal lain. Begitukah? Lalu, siapa orang yang menipu kita saat itu? Jika bukan karena kamu, bagaimana semua orang sekarang bisa dalam keadaan seperti ini hari ini? Tuan Su, biarkan kamar dagang kami yang urus ini. Saya akan langsung bicara dengan keluarga Long. Saya pasti akan memberikan Tuan Su jawaban yang memuaskan. Pavilion abadi kuno saya juga bersedia membantu. Bagaimana bisa ada ketidakadilan seperti ini? Balai penjaga ilahi pasti memberikan Tuan Su jawaban yang memuaskan. Tidak perlu. Aku akan menangani masalah ini sendiri. Pergi ke keluarga Long sekarang terlalu lambat. Yang aku inginkan adalah penyelesaian segera. Apa yang kamu lakukan? Apa yang ingin kamu lakukan? Kamu punya 10 menit. Panggil keluarga Long agar masalah ini selesai. Jika tidak, hutang mereka akan diambil darimu lebih dulu. Saya hanya bawahan. Saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu mau menelepon atau tidak? Saya benar-benar tidak bisa, jangan. Berhenti memukul, berhenti memukul. Saya akan panggil. Aku memberimu kesempatan sekarang. Katakan saja siapa itu. Tuan Muda Long. Catatan itu bilang Tuan Muda Long. Bocah, kamu yang mencari masalah ini. Ketika Tuan Muda Long tiba nanti, bahkan dengan orang-orang ini membantu, apa yang bisa kamu lakukan? Biar ku beritahu. Proyek ini untuk imam besar. Menyinggung imam besar. Tidak ada satupun dari kalian yang bisa lolos. Sepertinya, keberuntunganmu tidak terlalu bagus. Tidak ada yang mengangkat telepon. Bagaimana ini bisa terjadi? Astaga, Shui ini mungkin bukan seniman bela diri biasa. Seseorang yang bisa dibandingkan dengan, apalagi seniman bela diri biasa. Bahkan ketua olah kami, mungkin tidak memiliki kemampuan ini. Sui, dia jelas sangat kuat. Namun dia secara pribadi bertindak untukku. Jangan lagi. Tuan Su, seharusnya saya tidak menyinggung Anda. Saya juga seharusnya tidak menipu mereka. Tuan Su, tolong biarkan saya pergi. Saya janji, saya bersedia keluarkan semua aset saya untuk mengganti kerugian mereka. Tuan Su. Sekarang kamu tahu cara menyesal. Terlambat. Hutang mereka akan dibayar darimu lebih dulu. Berhenti, bocah. Tuan Muda Long, Anda akhirnya di sini, Tuan Muda Long. Sungguh sia-sia. Bahkan masalah kecil ini tidak bisa ditangani dengan baik. Seorang bocah yang muncul entah dari mana, mengandalkan kamar dagang pengawas agung dan balai penjaga ilahi.
Merekalah yang menantangmu. Begitukah? Dan Balai Penjaga Ilahi. Balai Penjaga Ilahi dikenal sebagai kediaman surgawi yang melindungi Greatsia kita. Tak disangka bahkan kepala balai hari ini telah muncul di sini. Dan itu hanya untuk bocah tak dikenal dan kurang pengalaman. Wusu, kamu benar-benar semakin lancang. Sekarang imam besar hadir secara pribadi. Kenapa tidak segera maju hormat? Di depan Tuan Su, tak satu pun dari kalian layak saya hormati. Tuan Su, siapa yang berani bahkan tidak menganggap imam besar di mata mereka? Tuan Su, saya tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini. Ya, aku juga tidak menyangka. Imam besar dia. Kau diam. Tuan Su ini adalah teman saya. Masalah hari ini pasti ada kesalahpahaman. Saya juga berharap Tuan Su bisa memberi saya sedikit muka. Mari kita duduk dan bicara baik-baik. Apel, bajingan kecil ini ternyata berteman dengan imam besar. Jadi kita buntu hari ini. Sui, kamu kenal imam besar ini? Tuan besar, saya dengar imam besar adalah orang kesayangan Bismo. Kita pernah bertemu sekali. Anak ini bahkan mengenal imam besar. Sepertinya anak ini benar-benar tidak sederhana. Sepertinya kita punya harapan hari ini. Benar-benar layak untuk Xiao Jian menemukan pacar yang luar biasa seperti ini. Hai, tidak. Tuan Su, bagaimana menurut Anda? Memberimu muka. Kalau begitu kenapa kamu tidak jelaskan dulu padaku? Kamu membiarkan keluarga Long datang ke sini dan mengusir penduduk secara paksa. Ada apa? Penggusuran paksa ada apa? Bukankah kamu bilang sebelumnya, kamu ingin mencari tempat untuk membangun kembali balai leluhur? Saya memilih tempat ini, tapi saya sama sekali tidak bilang untuk menggunakan kekerasan. Pasti kamu si gendut sialan yang melakukan ini. Bukankah saya bilang untuk berbicara dengan mereka dan menyelesaikan kompensasi? Kamu bisa menghabiskan uang berapapun, tapi tidakkah kamu tahu, melakukan hal seperti ini membawa malu pada wajah imam besar? Sungguh sia-sia. Saya salah. Tuan Su, saya benar-benar minta maaf. Ini semua kebodohan yang dilakukan oleh bawahan saya. Saya pasti akan memberi mereka pelajaran setibanya saya kembali. Dan juga memberikan semua orang yang hadir di sini sejumlah kompensasi. Baik. Dan kamu keluarga Long, kamu berhutang satu apartemen pada masing-masing dari mereka kan? Ditambah kompensasi selama bertahun-tahun ini. Kamu di pusat kota, berikan masing-masing dari mereka satu apartemen, dan tambahkan 1 miliar. Maka masalah ini akan dianggap selesai. Apel, 1 miliar. 1 miliar. Aku tidak salah dengarkan Pak Tua Wang. Sepertinya benar. Ada apartemen lain di pusat kota. Kamu tahu ini adalah ibu kota kekaisaran. Sebuah rumah di pusat kota. Setidaknya 500 juta. Saya juga ingin menambahkan rumah di pusat kota. Kamu tidak gila. Rumah-rumah ini awalnya dijumlahkan hanya beberapa juta. Sekarang kamu memberinya 1 miliar masing-masing. Itu totalnya lebih dari 10 miliar. Apakah mereka pantas mendapatkannya? Kenapa? Mereka terlindungi oleh murid-muridku. Itu yang aku lindungi. Siapa kamu? Apapun yang kamu katakan, begitulah adanya. Diam, jangan bersikap kasar pada Tuan Su. Tapi imam besar, dia tidak menganggapmu serius. Mengapa kita harus membiarkannya? Saya bilang, Tuan Su adalah teman saya. Aku. Apa kau tidak menganggap serius kata-kata saya? Semuanya diatur oleh imam besar. Kompensasi boleh saja. Tapi masing-masing 1,5 miliar. Apakah ini sedikit terlalu banyak? Berlebihan. Bukankah yang dilakukan keluarga Long itu berlebihan? Dia menghancurkan rumah mereka. 1,5 miliar itu jumlah kecil. Atau keluarga Long yang terhormat. Bahkan permintaan kecilku tidak bisa dipenuhi. Kalau begitu, maka ikuti apa kata Tuan Su. Itu benar. Saya jamin dengan karakter imam besar saya, sekali kata terucap tidak bisa ditarik kembali. Kejadian hari ini, anggap saja saya dan Tuan Su resmi berteman. Saya akhirnya menunggu hari ini. Tuan Su, terima kasih. Tidak perlu. Aku baru saja berjanji pada presidenmu. Terima kasih Xiao Jing. Menurutku, Sui adalah orang yang bisa diandalkan. Bibi mendukungmu, bukan seperti yang kamu pikirkan. Bagaimana Tuan Su? Apakah Anda puas dengan ini? Itu saja. Jika tidak terjadi apa-apa, kamu bisa pergi sekarang. Jangan keterlaluan. Apa kamu pikir kamu bisa begitu saja memanggil imam besar dengan namanya? Aku tidak bisa. Apa kamu bisa melakukannya? Kamu mencari mati. Cukup. Tuan Su, sekarang masalah sudah terselesaikan. Maka kita harus berpamitan. Sebelum saya pergi, saya juga ingin mengundang Tuan Su. Seminggu kemudian, kita di Hotel Tianfu. Bagaimana kalau berkumpul? Kalau tidak sepertinya saya sebagai teman, kurang ramah.
Saya harap Puan Su akan memberi saya sedikit muka. Soye, Sampai jumpa seminggu lagi. Janji adalah janji. Ayo pergi. Suye, apakah kamu benar-benar ingin pergi? Aku lihat imam besar, jelas dia tidak punya niat baik. Apa kamu mengkhawatirkanku? Tidak. Aku takut kamu akan terluka karenaku. Aku tidak akan bisa menjelaskan kepada guru nanti. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Sekarang masalahnya sudah selesai. Ayo kembali dan istirahat. Ya, istirahatlah. Xiao Su, datanglah ke rumahku. Bibi masak sendiri. Kalian semua datang ke rumahku. Terima kasih banyak untuk hari ini. Tidak, jangan pergi ke tempat saya. Saya pasti pergi dengan Xiao Su hari ini. Pergi ke paman. Jangan lihat usiaku. Kita semua laki-laki. Aku tidak suka mendengarkan wanita mengomel. Benar. Tidak perlu. Datanglah ke rumahku. Datanglah ke rumahku. Aku tidak akan mengganggumu hari ini. Kami akan mundur dulu. Tidak perlu merepotkan kalian. Pergi ke rumah kami. Apa kamu tidak meminta pendapatku?